إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga alhamdulillah di Jumat kedua di bulan Syawal ini kita berbondong-bondong menuju ke rumahnya ini semata-mata menunjukkan rasa kehambaan kita yang doa ini di hadapannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu berpula salawat dan salam tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita yang apabila kita ikuti jalannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya sudah pasti kita akan jatuh ke neraka jahannam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahumullah, berdasarkan di hadapan kaum muslimin di rumah Allah ini semata-mata memberikan wasiat terutama kepada hamba sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menang dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa 2 minggu yang lalu kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semua adalah orang-orang yang bertakwa. Apa sebenarnya hakikat takwa ini yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca, yang selalu kita fokuskan? Takwa ini bagaimana? Ini barangnya di mana takwa ini? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya takwa merupakan sikap seorang mukmin yang sejati di mana dalam kehidupan sehari-hari ia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan.
kita berpuasa tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang mengawasi, taat tidak kita kepada perintahnya, berani nggak kita terhadap perintah Allah Ta'ala, kita lakukan perintah tersebut. Kalau kita berani, berarti sudah muncullah rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, 124.000 jumlah nabi, 313 orang jumlah rasul, yang termaktub namanya dalam Al-Quran 25 orang, tak bosan-bosannya menyampaikan kepada kaumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti dalam kehidupan kita ini. Mau kerja apa kita, mau ibadah apa kita, mau berzikir, mau baca Quran, mau segala macam, tapi intinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pakai mazhab apa kita, mau berbeda-beda pandangan apa kita, tetap intinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul saja menyampaikan kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hajj ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada seluruh manusia agar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan kiamat itu adalah sangat-sangat luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada dalam keadaan bertakwa. Ketika trompet ditiupkan, sangkakala ditiupkan, kita tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tak bosan-bosan para nabi menyampaikan ini kepada umatnya, terutama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, kalau kita tidak memperhatikan takwa ini, kita semena-mena hidup di permukaan bumi ini, kita selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura kalau penduduk negeri ini beriman kepada kami, bertakwa kepada kami, kami bukakan berkah di langit-langit untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada kami. Pintu-pintu langit kami bukakan kepada hamba-hamba kami. Sekarang ini lagi heboh perang tarif Amerika yang implikasinya, dampaknya terhadap ekonomi di bangsa kita ini. Apa yang kita takutkan? Kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya atas segala sesuatu. Beriman dan bertakwa kepadanya adalah modal utama untuk menghadapi problematika kehidupan saat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, apabila mereka beriman kepada kami, bertakwa kepada kami, kami bukakan pintu-pintu langit keberkahan untuk hamba-hamba kami. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bicara tentang takwa bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang kita anggap rendah. Mari kita merujuk dan mari kita kisahkan bagaimana perang Badar. Perang Badar, kaum muslimin versus bangsa Quraisy, kafir Quraisy. Kafir Quraisy 1000 pasukan dengan perlengkapan senjata yang luar biasa ketika itu, lengkap senjatanya, melawan kaum muslimin jumlahnya 313 orang tanpa senjata lengkap hebat-hebat, gak ada, hanya bermodalkan kuda, hanya bermodalkan jalan kaki dan pedang. Melihat pasukan musuh lengkap senjatanya, 1000 pasukan kuat
wa tattaqun, jika kalian sabar, jika kalian bertakwa kepadaku, wa yatukum min qawlihim hadza, datanglah kepada kalian yumdidukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, kami bantu kalian dengan 5.000 pasukan malaikat yang lengkap dengan senjata perangnya. Allah turunkan, Allah bantu kaum muslimin yang jumlahnya 313 orang karena mereka bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sabar, intinya bertakwa, sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan bala bantuan 5.000 pasukan malaikat lengkap dengan senjata perangnya. Alhamdulillah kaum muslimin pun menang. Yang mati syahid dari 313 orang ini hanya 14 orang. Dari kaum Quraisy yang mati 70 orang. 70 orang lain dijadikan tawanan perang. Subhanallah. Ini adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita di sini? Kita punya problematika kehidupan. Kita semua punya masalah. Khatib juga punya masalah. Namanya manusia pasti punya masalah. Gak ada ceritanya manusia di permukaan bumi ini gak ada masalah. Kalau gak ada masalah sudah jadi malaikat aja, gak usah jadi manusia. Manusia punya problematika sendiri-sendiri, punya problem sendiri-sendiri. Namun bagaimana kita menghadapi problem tersebut, problematika kehidupan tersebut? Al-Quran menjawab, Allah Ta'ala menjawab, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kepada kita solusi dalam kehidupan kita. Intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam berwudu, bangun malam berwudu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah taala agar Allah memberikan solusi terbaik bagi permasalahan kita. Kita punya masalah. Kalau punya masalah bukan ke dukun, masalah kok ke dukun, masalah kok ke orang pintar. Kalau punya masalah, Allahus Samad, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tempat bergantung, tempat gantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadanya agar diberikan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah hakikat dari takwa tersebut. Karena di akhir Ramadan Allah telah memberikan kita dalam orang-orang yang bertakwa. Apa yang sudah ada di dalam Ramadan ya kita buatlah di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan kita rajin baca Quran, ya di luar Ramadan pun juga rajin baca Quran, rajin berzikir. Kalau di luar Ramadan kita rajin sholat tarawih, ya bukan berarti di luar Ramadan kita nggak sholat qiyamul lail lagi. Kita sholat qiyamul lail lagi. Yang ketika bulan suci Ramadan kita berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib, ya kita juga mengamalkan puasa-puasa sunnah sebagaimana masih bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, suka hati mau dikelang-kelangkah dia, mau hari ini puasa kelang 2 hari puasa lagi, intinya 6 hari gak mesti berturut-turut kelang-kelang pun boleh, maka seolah-olah ganjarannya seolah-olah dia berpuasa sepanjang jalan, sepanjang tahun. Jadi kalau orang yang berpuasa sepanjang tahun, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan, takwaan kita kepada Allah semakin meningkat
Dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini adalah penghuni surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر ويا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمكم واسألوه فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة